Iya, terima kasih Anda masih di Mata Najwa. Yang jelas mekanisme yang diambil oleh Jokowi JK menyeleksi kabinetnya salah satunya dengan mengirimkan nama-nama itu ke PPATK dan juga ke KPK. Ada yang menilai, tadi Tantowi Yahya dari Golkar menilai ini tidak mau menggunakan tangannya sendiri untuk menyingkirkan berbagai figur yang terlanjur dekat dan santer diisukan jadi menteri. Mbak Eva? Pak Jokowi tidak berani bilang, jadi minta KPK yang bilang? Bukan, dia memasang kriteria bersih integritas itu sejak awal sebelum ada nama-nama. Jadi itu konsistensi metode dia untuk memastikan bahwa misi dia untuk membangun pemerintahan yang bersih itu dilengkapi dengan metode yang sesuai. Jadi anonymous lah gitu ya. Jadi tidak ada target terhadap orang tertentu, itu konsekuensi dari metode saya pikir. Jadi pembacaan tadi salah atau ada benarnya? Ini kan yang bicara pastinya PDI Perjuangan. Sebetulnya kalau saya melihat Mas Tantowi jarang-jarang memuji Pak Jokowi ya. Saya melihat itu sebagai pujian. Dan baru pertama kali dalam 6 bulan terakhir saya setuju dengan Fadlizon kalau tadi berkaitan Pak Abraham Samad gitu ya. Tapi ketika berkaitan dengan katakanlah memang menggunakan tangan KPK dengan PPATK, itu sah-sah saja. Seorang pemimpin memang harus membangun sebuah sistem, bukan like or dislike secara pribadi berdasarkan chemistry atau menganggap orang ini sepertinya korup, orang ini sepertinya bersih atau tidak. Dia gunakan sistem yang memang ada, punya otoritas untuk menolak orang-orang tersebut. Saya setuju diistilahkan metode, saya malah menggunakan istilah sistem. Artinya Pak Jokowi kompromistis, tetapi bagaimana aspek kualitatif dalam kompromi itu tidak kemudian dihilangkan. Ada orang-orang luar, ada sistem yang kemudian digunakan tanpa kemudian membuat suasana jadi konfliktual. Dan ini menurut saya pilihan yang sangat cerdas. Tapi jangan-jangan sudah ada konflik tuh di internal beberapa partai. Iya, itu yang saya tadi katakan yang politik nggak ada konflik. Yang sudah dibenarkan oleh Mbak Eva, memang sudah ada konflik. Orang-orang partai sebenarnya tadi. Dan hasil KPK ini menimbulkan konflik di PDI Perjuangan, Mbak Eva? Ya pastilah, bukan akan perencanaan tidak sesuai dengan pelaksanaan ya pasti konflik gitu. Cuman kemudian bagaimana secara cerdas mengelola, itulah pemimpin. Apakah ini artinya berarti nama-nama merah itu nama-nama yang diajukan PDI? Ada juga kayaknya. Ada juga. Oke. Mau bicara jujur Mbak Eva. Mas Yudi, Anda melihatnya bagaimana? Yang disampaikan Mas Tantowi tadi menurut saya bukan pujian ya. Itu lebih kepada praduga ya. Praduga yang tidak begitu positif. Kalau saya memahami Pak Jokowi itu beliau tidak memiliki niat yang buruk menggunakan tangan orang lain untuk tidak. Benar yang disampaikan Mbak Eva atau Mas Yunarto tadi, ini metode dan sistem yang sudah menjadi komitmen dari Pak Jokowi di awal sebelum nama-nama itu ada, bahwa integritas, terus kemudian komitmen bersih, terus komitmen pemberantasan korupsi sudah merupakan janji kampanye kepada publik dan ditangkap oleh publik yang pada saat ini menanyakan mana bentuknya dalam proses kabinet ini. Nah, Pak Jokowi jadi akan sendiri, kebetulan saja kalau misalnya ada nama-nama yang sesungguhnya tidak diinginkan dalam kabinet itu dan kebetulan cocok dengan list KPK. Kebetulan saja karena Pak Jokowi kan menginginkan pemerintahan ini bersih sebagaimana kehendak rakyat. Nah, Pak Jokowi juga memiliki keterbatasan informasi. Nah, ada lembaga KPK dan PPATK yang memiliki kompetensi untuk memotret integritas seseorang dari sisi keuangannya. Maka itu membantu Pak Jokowi untuk menjawab keinginan publik akan sebuah pemerintahan yang bersih yang dicerminkan oleh kabinet-kabinetnya. Tapi harus dikomentari sedikit karena artinya saya agak berbeda dalam konteks memahami pandangan Pak Abraham Samad. Kita sepakat semua bahwa ini sistem yang terbaik ketika bicara credibility sebagai variabel yang harus diperhitungkan Jokowi menyusun kabinet. Berhenti sampai level memberikan rekomendasi itu menurut saya sebuah terobosan baru. Tetapi kalau saya pribadi mengomentari pernyataan Pak Samad, ini offside secara institusional, tidak bisa proses hukum kemudian dia dahului dengan mengatakan 2-3 bulan misalnya. Dalam proses penegakan hukum di institusi manapun tidak boleh dilakukan. Penegasan seperti itu. Yang kedua, kemudian yang terjemahannya hak prerogatif menjadi seolah-olah berpindah. Yang kedua, ini juga offside secara tata negara. Tidak boleh ada komentar kalau kuning dan merah itu kemudian tidak boleh menjadi menteri. Apalagi kemudian dikaitkan dengan kredibilitas, lipstik politik dari pemerintahan Jokowi JK, yang bicara adalah ketua lembaga tinggi negara. Sehingga kemudian menurut saya berhenti sampai level input. Layaknya Pak Jokowi sudah membuka input ini sedemikian banyak termasuk para relawan, tetapi proses output tidak boleh diintervensi oleh siapapun, termasuk KPK sekalipun. Jadi saya kira yang problem itu dipublikasikannya. Kalau proses dari pencarian integritas itu atau pengujian integritas dan kredibilitas itu fine.
ya itu adalah institusi yang memiliki kredibilitas, memiliki kompetensi untuk menilai. Tetapi ketika kemudian itu dipublikasikan ya dengan bahasa merah, dengan bahasa kuning tua, dengan tanpa bahasa kuning nama muda, loh sebetulnya. meskipun tanpa menyebut nama, tetapi itu bukan pada tempatnya. Karena input itu kan dibutuhkan oleh presiden, usernya adalah presiden. Yang akan memberikan rapot para menteri adalah presiden. Tapi tadi pun pada saat konferensi pers, bahkan Presiden Jokowi yang spesifik bilang ada 8 nama yang oleh KPK disebut tidak pantas, tidak layak menjadi menteri. Itu jadi Pak Jokowi sendiri yang membuka. Memang karena sudah terbuka sebelumnya. Ya, jadi sebenarnya bukan Pak Jokowi yang membuka, tetapi informasi itu sudah beredar sedemikian rupa sehingga kemudian Pak Jokowi merasa perlu untuk menyampaikan alasan mengapa kemudian ada penundaan. Dan itu saya kira hal yang wajar manakala beliau juga sudah menyampaikan keinginan untuk mengumumkan pada hari pertama setelah pelantikan begitu. Dan keinginan untuk melantik hari kedua setelah pelantikan itu disampaikan kepada partai-partai termasuk pada P3 ya. Tetapi ketika kemudian kita ketahui persis bahwa itu tidak terlaksana, harus ada excuse dong kepada publik karena beliau adalah pemimpin tertinggi kita. Nah, ketika kemudian informasi itu didasari atas rumors, tentu akan menjadi pertanyaan tentang tarik-menarik itu. Tapi ketika didasarkan atas informasi yang valid dari lembaga yang memang kredibel untuk itu, maka kemudian publik akan mengerti. Nah, salahnya adalah dari pertama kenapa itu kemudian terbuka. Ketika itu disodorkan kepada presiden dan presiden menggunakan ini, dia cukup mengatakan kepada partai-partai politik atau kepada profesional yang telah terseleksi, nama Anda tidak masuk karena begini. Selesai. Begitu. Itu saya kira P3 sendiri tidak pernah mendapat informasi soal nama-nama itu. Oh, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Jadi lagi-lagi ini memang adalah kemudian rumor yang berkembang atau paling tidak investigasi yang dilakukan oleh media sendiri. Ya. Saya sedikit mengomentari. Setelah break, Mas Yudi, boleh kita break dulu. Setelah pariwara, Mata Najwa masih akan kembali. Jokowi pilih menteri, ini adalah segmen atau bagian terakhir dari Mata Najwa. Saya ingin bertanya ke semua narasumber saya. 1-2 hari tadi jawaban Pak Yusuf Kala ketika ditanya kapan persisnya kabinet yang sudah ditunggu-tunggu ini akan diumumkan. Ketika pun itu sudah diumumkan, kalau kita menilai dari proses yang terjadi sepanjang ketika pertama kali ditetapkan oleh MK akhirnya menjadi presiden terpilih sampai sekarang, itu kan masanya panjang. Jadi sesungguhnya waktu untuk membentuk kabinet ini sudah sangat panjang. Kalau kita menilai dari proses sejak itu sampai sekarang, kira-kira apakah akan memenuhi ekspektasi publik, Mas Toto? Iya, seorang pemimpin kan kalau kita sederhanakan dilihat dari dua hal. Dia mau mendengar secara bottom up dan dia mau mampu berbuat secara top down. Masa Pak Jokowi untuk mendengar itu sudah terbukti ketika dia di Wali Kota Solo, ketika di Gubernur DKI, dan ketika kampanye berlangsung. Yang sinisme terhadap Jokowi itu kan mempertanyakan dia sudah pantas atau tidak, dia mampu atau tidak, dia berani atau tidak, dia tegas atau tidak. Dan itu yang menjadi pertanyaan saat ini ketika dia sudah terbukti merakyat, apakah kemudian otoritas yang sudah diberikan berani dia tegaskan untuk kemudian menjadi sebuah kebijakan-kebijakan pro rakyat. Dan indikatornya sederhana saja. Dalam masa hari-hari pertama akan terlihat apakah dia berhasil membentuk tim yang betul-betul memiliki karakter sama, memiliki satu visi misi sama, walaupun harus melawan tekanan-tekanan publik dan membuktikan bahwa dia bukan presiden partai tertentu, dia bukan presiden dari koalisi tertentu, tapi dia presiden oleh rakyat. Dan menurut saya masih cukup optimis. Saya melihat proses tarik ulur yang terjadi, lagi-lagi seperti yang saya sebutkan tadi, bukan ketika Jokowi sedang diombang-ambing, tetapi ketika kita sadar memang tekanan begitu kuat dalam konstelasi elit, Pak Jokowi sedang memainkan sebuah ritme tertentu yang saya pikir Pak Jokowi sadar. Kalau kemudian ujungnya nama-nama dikeluarkan anti klimaks, saya pikir kredibilitasnya akan hancur seketika. Kalau anti klimaks. Ya. Tapi kalau begitu bagaimana membaca anti klimaks? Yang calon menteri paling akhir saja, Mbak Eva. Ukurannya apa nih? Kalau dari Anda pribadi, ukuran bahwa ini memang kabinet yang dulu dijanjikan. Menurut Anda? Enggak, ini kan masalah personality ya, personality dan track record dari masing-masing anggota kabinet kelak. Dan bukan hanya masalah kompetensi pribadi, tetapi juga mampukah seseorang calon menteri, Mas Yudi misalkan nanti, memang jago karate. Tapi yang dipimpin kan mentransformasi lembaga yang akan dipimpin untuk kemudian mampu memberikan pelayanan secara akuntabel, transparan, dan juga tidak ada korupsinya. Jadi memilih figur di sini penting banget, bukan hanya masalah profesionalitas pribadi, tapi dia harus mentransformasi lembaga. Dan seperti yang di DKI kan, kemudian menciptakan e-budgeting, e-purchasing,
tender, procurement dan seterusnya. Nah, dia mencari figur-figur progresif yang inisiator dan juga inovatif seperti ini. Jadi kalau hati-hati dan mungkin takes time, ya kita harus sabar. Dan memang ciri Pak Jokowi sejak awal itu kan partisipatoris ya. Dan kalau partisipatoris artinya ya kualitas demokrasi itu sedang dinaikin sama dia. Dan itu saya pikir kita harus sabar. Memang agak makan waktu dan painful ya, tapi berkualitas. Tapi itu yang Anda harapkan? Aku nggak kampanye. Tidak apa-apa kampanye, masih ada waktu Pak Jokowi untuk mendengarkan Eva Kusuma Sundari. Mas Romi, apa ukurannya? Singkat saja. Ukurannya tentu profesionalitas, integritas, dan akseptabilitas. Oke. Profesionalitas akan diukur langsung oleh Presiden pada saat dia menerima CV, kemudian membacakan pengalaman yang dimiliki oleh calon. Kemudian kalau akseptabilitas, kita lihat respon pasca pengumuman. Dia akan terlihat apakah memenuhi ekspektasi atau tidak. Nah, integritas ini yang sedang dipertontonkan hari ini. Dan tapi apakah ekspektasi partai dan ekspektasi publik sama? Belum tentu sama. Belum tentu kan? Partai tentu akan berusaha memberikan yang terbaik sesuai dengan 3 pertimbangan tadi, profesionalitas, integritas, dan akseptabilitas. Tetapi lagi-lagi penilaian itu kan milik publik. Partai politik hanya bisa menyajikan apa yang terbaik gitu. Baik, Mas Yudi, singkat saja. Tidak semua kandidat-kandidat menteri yang disampaikan kepada presiden dan wakil presiden itu kan dikenal sepenuhnya oleh presiden. Mungkin kalau yang setiap hari selama berbulan-bulan seperti Mbak Eva ini ikut kampanye Pak Jokowi, beliau sangat mengenal. Tetapi ketika yang direkomendasikan oleh partai politik atau kan melalui rekomendasi-rekomendasi dari kalangan profesional lain, Presiden juga kan membutuhkan informasi-informasi baru untuk menggali integritasnya, latar belakang dan sebagainya. Oleh karena itu, pelibatan instansi lain seperti KPK dan PPATK itu dibutuhkan sebagai bagian daripada transparansi dan juga bagian daripada memenuhi janji kampanyenya. Jadi saya rasa Pak Jokowi sudah sangat bijak ya, sangat terbuka dan demokratis. Ini calon menteri ngomongnya harus gitu. Sudah cocok. Terima kasih sudah hadir Mas Yudi, Mas Romi terima kasih, Mbak Eva dan Mas Toto terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman dari Universitas Surya sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa. Kita tidak pernah betul-betul merdeka jika kita belum keras dalam bekerja. Itulah visi kepemimpinan Jokowi dalam pidato resmi sebagai pemimpin negeri. Bekerja, bekerja, dan bekerja akan jadi langgam utama kepemimpinannya. Para menteri mutlak mengimbanginya dengan kinerja yang tanpa jeda. Maka menteri tak boleh punya catatan hitam yang pernah terjadi di masa silam. Sebab sekali pernah tersandera, pasti terbatas geraknya dalam bekerja. Menteri juga harus bersih dari berbagai kepentingan agar pemerintahan bisa fokus pada satu tujuan. Jangan pernah ada lagi cerita menteri yang terpaksa tinggal di penjara. Sejarah kelak akan menuliskan siapa saja mengabdi dengan penuh kesungguhan. Bekerja dan bekerja, sebab kita tanah air paling cantik di dunia.